Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulian Daryani dengan NRP 500123118 yang akan memaparkan hasil analisis EAS mata kuliah seismologi dengan menggunakan metode fungsi transfer satu dimensi untuk memprediksi respon amplifikasi tanah dan membandingkan dengan kondisi empiris. Tujuannya yaitu menganalisis dan membandingkan berbagai formulasi theoretical amplification. Yang kedua ada mengevaluasi pengaruh fundamental parameter tanah yaitu damping, kecepatan geser, dan ketebalan lapisan terhadap resonansi situs. Yang ketiga ada menghitung klasifikasi situs seismik berdasarkan SNI 1726/2009. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan menjelaskan perbedaan signifikan antara amplifikasi teoritis dan empiris pada stasiun seismik FKSH 12. Soal pertama ada nomor 2A yaitu perbandingan dua fungsi transfer, di mana kurva biru pada grafik mempresentasikan rasio perpindahan di permukaan terhadap total perpindahan gelombang datang di dasar lapisan. Hasilnya menghasilkan puncak amplifikasi yang jauh lebih tinggi. Yang kedua ada kurva merah mempresentasikan rasio perpindahan di permukaan terhadap perpindahan free field gelombang datang di dasar. Hasilnya menghasilkan puncak amplifikasi yang lebih rendah. Kesamaan dan perbedaan esensialnya yaitu kesamaannya kedua kurva memiliki frekuensi resonansi yang identik, yaitu puncak terjadi pada frekuensi yang sama. Hal ini logis karena frekuensi resonansi ditentukan murni oleh properti fisik lapisan, yaitu Fs dan H yang sama untuk kedua perhitungan. Ada perbedaan, berikutnya perbedaannya yaitu perbedaan pada nilai puncak terletak pada normalisasi input. Sering dianggap sebagai fungsi transfer yang lebih ketat karena membandingkan respon permukaan dengan input aktual di batas lapisan. Berikutnya ada 2B, di mana pengaruh perubahan damping terhadap 2E1 per 2EN. Ketika damping ditingkatkan dari 2% menjadi 5% dan 15%, pengamatan fundamentalnya adalah sebagai berikut, di mana penurunan nilai puncak, kenaikan kenaikan menyebabkan nilai maksimum amplifikasi penurunan tajam, peningkatan damping secara fisik berarti lebih banyak energi getaran yang diubah menjadi panas sehingga meredam gerakan tanah. Yang kedua ada pelebaran puncak, di mana kurva resonansi menjadi lebih datar atau puncaknya menjadi lebih lebar. Wither bandwidth ini menunjukkan bahwa situs dapat beresonansi pada rentang frekuensi yang lebih luas terhadap intensitas yang lebih kecil. Yang ketiga ada frekuensi resonansi tetap. Perubahan tidak mengaruhi lokasi frekuensi resonansi. Ini kembali menegaskan bahwa frekuensi fundamental hanya fungsi dari Fs dan H. Dari dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa damping adalah mekanisme kontrol alami yang sangat penting karena semakin besar damping tanah, semakin kecil potensi kerusakan akibat amplifikasi resonansi yang berlebihan. Berikutnya ada nomor 3A. Saya menganalisis bagaimana kekakuan lapisan permukaan mempengaruhi respon situs, di mana yang pertama ada hubungan Fs dan frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi berbanding lurus dengan Fs, di mana Fs1 sama dengan 50 M per S adalah yang paling lunak, yang menghasilkan frekuensi resonansi paling rendah. Dan Fs200 merupakan yang paling kaku dan menghasilkan frekuensi resonansi paling tinggi. Hubungan Fs dan amplifikasi puncak. Nilai amplifikasi puncak dipengaruhi oleh kontras impedansi akustik antara lapisan 1 dan lapisan 2, di mana pada Fs50 kontras impedansi paling besar menghasilkan amplifikasi puncak paling tinggi, dan Fs200
kontras impedansi paling kecil dan menghasilkan amplifikasi puncak paling rendah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tanah yang lebih lunak tidak hanya beresonansi pada periode yang lebih panjang, tetapi juga mengalami amplifikasi puncak yang jauh lebih besar. Berikutnya adalah nomor 3B, di mana perhitungan Fs dihitung hingga kedalaman 30 meter menggunakan rumus waktu tempuh. Hasil dari perhitungan ini mengonfirmasi bahwa tanah yang sangat lunak, sekitar 50 dan 100 mm per second, berada dalam kategori resiko amplifikasi tinggi atau SE, sedangkan Fs sama dengan 200 sedikit lebih aman pada kategori SD. Berikutnya adalah nomor 4A, di mana pengaruh variasi H pada amplifikasi. Saya menganalisis bagaimana ketebalan lapisan permukaan atau H mempengaruhi respon situs. Yang pertama ada hubungan H dan frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi berbanding terbalik dengan H1. Dengan H1 sama dengan 10, yaitu paling tipis, menghasilkan frekuensi resonansi paling tinggi. Dan H1 sama dengan 100, Pak, merupakan yang paling tebal dan menghasilkan frekuensi resonansi paling rendah. Amplifikasi semakin tebal lapisan lunak, semakin besar periode getar alaminya yang akan beresonansi dengan bangunan tinggi. Nilai amplifikasi puncak konstan, nilai puncak, nilai puncak amplifikasi relatif sama untuk ketiga kasus ini karena Fs konstan dan rasio impedansi akustik yang menjadi penentu utama besarnya amplifikasi puncak juga tetap. Berikutnya ada 4B. Dalam hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa kehadiran lapisan 2 dalam perhitungan dapat menaikkan klasifikasi situs dari SE menjadi SD. Meskipun lapisan permukaan H1 mene- lapisan permukaan lunak. Berikutnya ada nomor 5, klasifikasi situs stasiun FKSH12. Berdasarkan data PS Login tabel 4 pada soal, dari perhitungan dari lembar jawaban saya, dapat dianalisis bahwa situs tergolong kelas SC atau tanah keras atau bebatuan lunak karena hasil yang didapatkan sekitar 350 sampai dengan 760. Berikutnya ada 5C, di mana empirical soil amplification di FKSH12 dihitung dari perbandingan spektrum respon sistem stasiun permukaan terhadap stasiun borehole. Grafik menunjukkan terhadap puncak amplifikasi yang signifikan mencapai sekitar 25-30 kali pada rentang frekuensi sekitar 3 hingga 5 Kurva EW dan NS memiliki nilai serupa tetapi memiliki sedikit perbedaan puncak yang disebabkan efek 3D struktur tanah atau asimetri geologi. Berikutnya ada 5D,
Berikutnya ada 5D di mana persamaan dan perbedaan amplifikasi teoritis dan empiris. Yang pertama, persamaannya yaitu kedua metode sama-sama menunjukkan adanya amplifikasi puncak getaran tanah pada rentang frekuensi tertentu. Yang kedua, ada perbedaan di mana perbedaan utamanya yaitu dasar perhitungan teoritis menggunakan model matematis gelombang geser satu dimensi, sedangkan empiris menggunakan rekaman gempa aktual, nilai puncak teoritis lebih rendah sekitar 5, sedangkan empiris jauh lebih tinggi. Berikutnya ada frekuensi puncak teoritis lebih rendah, sedangkan empiris jauh lebih tinggi. Perbedaan besar pada nilai puncak dan frekuensi resonansi kemungkinan besar disebabkan oleh efek non-linearitas tanah dan efek dua dimensi atau tiga dimensi yang tidak dipertimbangkan dalam perhitungan teoritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.